Saya ingat banget guru saya pernah berkata seperti ini, dokter belum belajar kalau pasiennya belum dibunuh dalam tanda kutip. Itu menyakitkan. Saya beberapa kali ngalamin kejadian kayak gitu. Itu membuat saya harus ke toilet dan menangis di toilet, menyalahkan diri sendiri. Walaupun sebenarnya nggak ada yang salah. Iya, dunia nyebelin ya. Nggak butuh ada yang salah untuk kesalahan terjadi. Apapun pilihanmu, saya akan dukung. Kamu mau menderita? Nggak apa-apa, saya akan dukung. Gimana? Mau menderita? Oh enggak dok, saya maunya baik-baik aja. Oh, apa yang kamu butuhkan buat baik-baik aja? Oh iya, saya tahu saya harus putus misal. Oh, tadi katanya nggak bisa putus, sekarang harus putus. Mana yang mau kamu pilih? Apapun pilihanmu, akan saya dukung. Kamu mau memilih menderita karena toksik atau menderita karena putus? Mungkin teman-teman dokter muda di sini yang keren, bedah gitu ya, nolong orang, nyelamatin nyawa orang, atau spesialis jantung nyelamatin nyawa orang. Nggak, psikiater juga nyelamatin nyawa orang yang sayangnya nggak bisa diceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan sekarang kita bertamu bersama di Cafe Ruang Toleransi. Dan tamu kita hari ini Dr. Jimmy Ardian. Apa kabar dok? Sehat-sehat Mas Ali, thank you. Saya terima kasih dok sudah meluangkan waktu di antara begitu banyak kesibukan. Saya tahu. So, saya sangat appreciate Dr. Jimmy sebagai spesialisasinya kedokteran jiwa. Betul. Dan ini menarik banget. Saya pertama kali, jujur pertama kali dengar waktu itu pas dengerin podcast dokter di Inspigo. Dari yang bicara tentang happiness, yes. Ya. Kemudian bicara tentang apa forgiveness, dan itu juga luar biasa. Kalau lo belum dengerin itu keren banget. Dua-duanya keren banget. Mungkin kita akan menyentuh ke sana juga. Tapi yang pertama dulu, yang membuat dokter akhirnya sampai tertarik untuk mendalami bidang kedokteran jiwa ini, ceritanya gimana dok? Wah, itu agak panjang ya ceritanya Mas ya. Gak apa-apa. Atau ya versi dokter lah yang bisa dokter ceritakan. Ada latar belakang keluarga tentu saja. Agak ngalor ngidul dulu ya. Jadi ayah saya tuh ceritanya sopir, bukan ceritanya sih, kenyataannya. Ayah saya sopir, ibu saya ibu rumah tangga. Ya tinggal di kawasan yang tidak terlalu mewah ya di Jakarta, ya jelas. Maksudnya dalam bahasa lain kawasan yang agak pinggir gitu di Jakarta. Kita bekerja keras untuk itu, untuk sekedar bertahan hidup, sekolah dan lain sebagainya. Tentu ada banyak masalah emosional yang terjadi di sana juga, termasuk sebagai remaja yang pengen punya eksistensi diri tapi tidak punya apa-apa di Jakarta. Itu cukup mengganggu perasaan sebenarnya. Jadi saya masih ingat waktu remaja itu saya beberapa kali membanting pintu gitu ala khas remaja yang lagi marah gitu ya, duar gitu dan lain sebagainya. Ya ada masalah-masalah emosional saat di remaja tumbuh. By the way, tidak mendiskreditkan karena orang tua saya sebenarnya baik. Saya nggak punya masalah personal, mereka baik. Saya hanya merasa dalam perkembangannya ada banyak masalah emosi yang saya alami. Terlepas bahkan saya nggak ngerasa ada pola asuh yang bermasalah di sana. Kebetulan kemudian saya cukup berprestasi, kebetulan loh ya. Itu berprestasinya memang kebetulan-betulan. Gimana? Kebetulan tuh artinya gitu. Ya dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan gitu. Oke. Soalnya orang kadang suka bilang gitu loh dok. Kebetulan saya menjabat ini, padahal sebetulnya nggak kebetulan juga, dia ada prosesnya. Benar. Ada sedikit keberuntungan dan banyak kerja keras di sana. Yang kalau disederhanakan kebetulan memang terlalu sederhana. Kayaknya saya masuk kedokteran. Nah di dalam dunia kedokteran sendiri banyak perspektif tentang organ. Maksudnya jantung dipandang sebagai organ jantung, paru dipandang sebagai organ paru gitu. Tapi kita lupa ada sesuatu yang tidak berbentuk yang sebenarnya menggerakkan orang yang sakit jantung buat minum obat atau untuk bergerak ke perilaku yang lebih sehat. Atau orang dengan misalnya penyakit dalam, sakit gula yang kemudian dia harus merubah perilakunya. Ini siapa yang memberitahukan informasi? Nggak mungkin. Semua orang tahu dari awal kita udah harus hidup sehat, tapi seberapa banyak yang hidup sehat? Semua orang tahu misalnya kita harus menabung, tapi seberapa banyak yang menabung? Pengetahuan itu nggak mengubahkan, ada sesuatu di dalam yang berbeda yang perlu disentuh juga. Itu awal mula saya tertarik juga dengan kedokteran jiwa, walaupun tentu ada cerita lainnya ya. Kemudian saya belajar banyak course di situ. Saya ingat waktu pertama saya belajar hipnoterapi tahun 2008 apa 2009 gitu. Hipnoterapi 2008 2009, belajar tools lain mulai dari NLP. Dulu kan ngetren kan di tahun-tahun itu ya.
Terus ya kesini juga masih banyak yang practitioner-nya, tapi belajar semakin banyak, kognitif behavior therapy, bla bla bla. Ini kalau disebutin sampai besok. Iya, itu banyak banget. Ya intinya saya belajar banyak di sana dan menemukan ada banyak perspektif di sini, ada banyak tools untuk membantu. Sementara kedokteran sendiri, kedokteran yang yang bukan hanya yang berfokus kepada fisik, tidak melihat aspek tersebut sebagai hal yang penting. Jadi kayak dua hal terpisah gitu. Kesannya pada saat saya pendidikan sebagai dua hal yang terpisah, walaupun trennya ke arah sini, trennya kejiwaan itu mulai masuk ke dalam arus. Itu waktu awal saya 2007-2008 tuh kayak disisihkan gitulah, nggak keren. Apakah nggak karena asik, semakin gitu. banyak hasil penelitian yang semakin menunjukkan apa keterkaitannya atau Akhir-akhir ini memang penelitian nama kerennya psikoneuroimunologi, kaitan antara psike, jiwa dengan sistem saraf neuron dan proses imun tubuh, tambah lagi endokrinologi dan hormon-hormon. Itu penelitiannya, papernya makin lama makin banyak. Jadi dokter juga makin melihat bahwa enggak, jiwa itu bukan cuma obrolan emosi iya, cuman impactnya tuh real ke tubuh, ada. Jadi itu juga perlu disentuh gitu. itu sampai tertariknya ke itu apa? Tadi kan masalah waktu remaja dan seterusnya. Waktu misalnya SMA gitu, emang sudah tertarik untuk di bidang kejiwaan atau Iya. Saya ingat banget waktu SMA itu sebenarnya saya minta izin ke orang tua untuk masuk ke jurusan psikologi. Orang tua saya nggak ngasih. Alasannya ya itu, lihat sepupu kamu psikologi jadinya kerjanya XYZ, ya khas lah orang tua kan. Melihat dalam perspektif kamu kuliah untuk kerja begitu. Saya bisa ngerti banget posisi saat itu. Apalagi ya duitnya nggak ada. Ini kalau sampai salah milih, uang yang tinggal sedikit ini hilang nih gitu. Saya ngerti banget. Terus ya udah nih, psikologi nggak boleh, apa ya? Ya udah deh kedokteran, biar bisa lanjut ke kedokteran jiwa. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya nggak ngerti ternyata perjalanannya panjang, makin susah. Lebih gampang dari psikologi ke psikolog. Bukan lebih gampang, lebih pendek. 4 tambah 3, paling 6 sampai 7 tahun. Untuk jadi psikiater, 6 tahun dokter, 1 tahun masa intern, 7 tahun, 4 tahun masa pendidikan spesialis, 10 sampai 11 tahun. Boros waktu 3 sampai 4 tahun, tapi saya nggak menemukan itu kesalahan sih. Ternyata ya memang itu warna yang berbeda. Dan kalau boleh saya tanya juga, ini mungkin agak personal juga, tapi saya pernah baca atau pernah lihat, saya lupa jujur, bahwa dokter sendiri dulu juga sempat mengalami masa-masa secara ya emosional atau secara psikologis juga, kalau nggak salah pernah bilang sempat terpikir kayak apa, ada kecenderungan untuk menghilang, mengakhiri hidup. Ya, itu di mind to share juga apa yang dialami gitu. Somehow nggak banyak orang yang tahu ini, cuman kita nggak usah ngomongin triggernya apa ya. Ada trigger pada saat saya pendidikan di spesialis yang membuat saya agak terguncang dalam tanda kutip saat itu. Jadi ini pada masa kuliah gitu? Pada masa kuliah, ini pada masa kuliah. Ya sebelumnya juga ada, cuma yang terakhir yang saya bicarakan waktu di YouTube itu pada masa kuliah. Atau ini referensi yang lain ya, tapi nggak apa-apa. Pada masa kuliah itu kemudian saya menjadi sulit untuk melanjutkan tesis. Kesulitan sekali. Terpikir untuk ya udah deh ini cuti dulu atau ya udah gitu. Tapi ya akhirnya terlewati juga, dan beberapa kali sebelumnya juga saya mengalami periode-periode serupa. Yang nggak banyak orang ketahui, depresi itu berulang. Itu kayak penyakit kambuhan. Itu ada tendensi genetik beberapa orang yang memang terlahir seperti itu, lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Ada yang lebih rentan terhadap penyakit gula misalnya, hipertensi misalnya. Saya kebetulan punya privilege untuk depresi. Genetically gitu maksudnya? Genetically inherit. Oke. Tapi itu kemudian bisa diubah kan, dok? Oh iya, tentu saja. Seperti kita genetik misalnya rentan terhadap darah tinggi atau gula, itu kan bukan stempel akhir gitu kan ya. Itu hanya penanda kamu punya ini, ayo perbaiki yang bisa kamu perbaiki gitu. Dan waktu saya mau nanya dikit, ini waktu kuliah kan keinginannya tadinya awalnya psikologi, kemudian masuk kedokteran yang tadi 6 tahun pertama benar-benar ya kedokteran, belajar semua kedokteran. Nah itu sempat berpikir juga untuk bukan ini yang pengen gue pelajarin sebenarnya, fokus gue sempet apa gue cabut aja kayak gitu, sempat terpikir juga nggak? Enggak sih, karena waktu itu saya sombong mas. Maksudnya kan
jangankan psikologi, kedokteran masuk nih gitu. Oke. Sombong. Sampai akhirnya di semester 5 atau 4 gitu ya. Materinya makin susah, nilai saya terjun bebas. Kesombongannya hancur. Nah di saat itu baru mikir emang dulu harusnya masuk psikologi, tapi udah semester 5, semester 7 kan skripsi kan. Akhirnya dilanjutkan dan ya progressing. Di semester itu kan juga saya masih belajar banyak soal kejiwaan juga. Di semester S1 itu saya juga belajar tools untuk konseling. Jadi saya nggak ngerasa salah karena sekalipun saya belajar di tempat yang tidak bahasanya bukan tidak ideal ya, bukan itu mau saya di awal, tapi saya juga belajar apa yang saya mau di waktu lain. Jadi saya nggak ngerasa kehilangan waktu sebenarnya, cuma ngerasa overwhelm aja, materinya susah gitu, nilai turun gitu. Jadi sebetulnya perbedaannya apa dok? Yang mungkin ada beberapa perbedaan, tapi yang highlight utama yang membedakan antara psikologi gitu ya, menjadi psikolog dengan kedokteran jiwa menjadi psikiater, itu perbedaan utamanya di mana sebetulnya? Di point of view sebenarnya. Jadi psikiater itu lebih banyak melihat interaksi manusia, perasaan, pikiran itu dari sudut pandang biologis. Lebih banyak loh ya. Dia juga melihat sudut pandang psikologis tapi lebih banyak ke sana. Sementara psikolog sebaliknya. Dia lebih banyak melihat interaksi psike jiwa manusia itu sebagai bentuk psikologis. Proses kejiwaan, pola asuh, tumbuh kembang dan lain sebagainya, tapi juga melihat proses biologisnya. Jadi sebenarnya cuma beban yang berbeda saja. Psikiater lebih banyak bebannya ke proses di tubuh, psikolog lebih banyak melihat proses yang sama sebenarnya, hal yang sama di jiwa gitu. Nggak ada yang benar yang salah sih, keduanya punya beban yang berbeda aja. Saya terpikir sebuah pertanyaan yang apakah ini diajarin juga nggak, jadi penasaran. Jiwa itu dijelaskannya gimana? Nah ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Jiwa itu saya nggak bisa jelaskan definisinya, tapi kalau dari pendidikan jiwa itu hanya bisa dijelaskan strukturnya. Struktur dari jiwa itu struktur dari mental tepatnya. Kalau jiwa itu terjemahan bahasa Inggris kan bisa soul, bisa psyche kan ya, bisa mental atau bisa soul, jiwa juga. Mungkin definisi yang dimaksud adalah jiwa di mental, bukan jiwa di soul. Bukan jiwa yang rohani begitu, tapi jiwa yang psyche, mental. Jadi jiwa menurut jiwa psyche itu anatominya itu terbagi menjadi 3, pikiran, perasaan, perilaku. Jadi jiwa yang dimaksud di sini secara mental adalah proses merasa, proses berpikir, proses berperilaku, kesemuanya itu dirangkum menjadi manusia yang bertindak saat ini. Tapi apakah itu kemudian terkait dengan jiwa spiritual gitu? Itu kita bicara dalam konteks yang berbeda. Tentu spiritualitas mempengaruhi jiwa, tapi bukan itu subjek utama yang dilihat dalam psikiatri dan psikologi. Karena yang dimaksud psikiatri psikologi kan psikenya ya, bukan spiritualnya. Walaupun itu juga dinilai. Ada irisan juga. Ada irisannya gitu, juga, betul. Karena itu kayaknya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin belum sampai sekarang belum sepenuhnya terjawab secara saintifik mungkin gitu. Betul. Saya soalnya itu penasaran juga. Saya kayak dalam bahasa Inggris misalnya heart itu kan hati, atau jantung gitu kan. Tapi kan kita juga sering ya in your heart itu kita menerjemahkan di dalam hatimu gitu kan. Sebetulnya kalau yang dalam bahasa Inggris misalnya ada your heart and your brain gitu kan. Kan banyak ketika membahas hal yang sifatnya psikologis pun membicarakan mengenai how to align, menyelaraskan antara your heart and your brain, terjemahan antara hatimu dan otakmu atau pikiranmu gitu. Nah tapi kalau apakah yang dimaksud dengan heart dalam bahasa Inggris itu betul-betul hati atau jantung, atau itu sebetulnya gimana sih? Karena saya suka masih ketukar-tukar gitu dok. Itu kayaknya metafor aja ya. Sebenarnya metafor ini bisa dipahami dari proses psikiatri biologinya nih contohnya. Ketika manusia merasa ada emosi yang muncul, tubuh kan akan mengeluarkan banyak hormon ke darah, gitu misal. Ketika saya jatuh cinta atau ketika saya cemas, banyak adrenalin yang turun ke darah. Itu pertama kali yang akan tersuntik dengan sensasi cukup kuat. Salah satunya adalah jantung. Saya jatuh cinta, jantungnya berdegupnya berbeda rasanya. Cemas juga sama. Itu awal mula kelihatannya secara linguistik. Kemudian orang-orang menyebutkan in my heart. Jadi sebenarnya yang dimaksud adalah emosi yang terasa di dada saya, gitu kurang lebihnya.
Cuma yang karena paling terasa itu degup jantung. Degup jantung, jadi sebutannya in my heart. Walaupun sebenarnya kita bisa memahami ini juga faktor emosi gitu. Iya. Sebab kalau kita mau menerjemahkan kayak letterbox kayak hati liver dong kan. Iya kan ada kesana sih saya kadang suka. Iya. Nah, Dok, tadi dokter bilang bahwa kalau kita bicara soal depresi itu bisa berulang gitu, dan dokter sendiri bahkan tadi bilang saya sendiri pun ada kecenderungan ke situ gitu. Dan kalau orang sampai bisa dibilang betul-betul dalam kondisi depresi itu seperti apa sih dok sebetulnya dok? Karena kan ada orang yang juga, saya pernah dengar juga dokter pernah bilang ada orang yang sebetulnya dia secara klinis belum bisa dibilang depresi, tapi dia menyebut diri dia depresi. Nah, how do you identify sebetulnya depresi atau tidak gitu? Kita juga perlu pakai ini nih term bahasa yang lebih tepat nih. Feeling depressed and depression itu dua hal yang berbeda. Feeling depressed and depression itu dua hal yang berbeda. Feeling depressed artinya merasa rendah, merasa sedih, merasa terpuruk, itu feeling depressed. Jadi orang boleh menyebut I'm feeling depressed, saya merasa depresi, tapi it's not depression. Saya merasa sedih, saya merasa terpuruk, sadness kayaknya kurang kuat untuk menyebut emosi ini. So, saya menyebutnya feeling depressed. Itu boleh. Tapi it's different than depression. Itu beda sama depresi yang dimaknai oleh psikolog dan psikiater. Depresi yang dimaknai oleh psikolog psikiater bisa jadi berbeda dengan feeling depressed. Kalau feeling depressed kan sedih, terpuruk gitu. Bahkan depression bisa jadi nggak sedih. Bisa jadi nggak sedih. Depression bisa jadi cuman sesederhana saya nggak bisa lagi ngerasain senang. Apapun yang saya lakukan, joy nggak ada, antusias nggak ada, pleasure nggak ada. Bahkan hal yang dulu saya senangi nggak ada. Bahkan hal-hal yang dulu membuat saya kecanduan, games. Ada orang yang misalnya suka pornografi gitu, itu pun nggak. Itu udah berbahaya tuh. Somehow nggak ada lagi menariknya hidup. Kalau hidup nggak lagi menarik, pain experience akan makin kerasa kan ya. Pain experience makin kerasa, motivasi nggak ada, hidup rasanya percuma. Nah itu ujungnya ya, aku nggak pengen ada, buat apa aku di sini, percuma aku ngapain aja, mending menghilang gitu kan ya. Dan itu artinya apakah begini? Jadi bukannya painnya jauh meningkat jauh, tapi joy-nya yang berkurang drastis, begitu kah? Di satu sisi gitu? Di satu sisi gitu, walaupun bisa juga pain-nya naik drastis, betul. Tapi tidak harus selalu seperti itu. Bisa jadi pain-nya sebenarnya segitu-gitu aja, tapi joy-nya hilang. Kalau di film Inside Out mungkin pernah lihat ya, itu kan yang kita bisa menyebut dia kondisi depresi si Riley pada saat itu. Yang hilang adalah joy dan sadness. Yang ada sisanya anger, disgust gitu kan ya? Fear. Jadi kondisi depresi itu tidak sekedar sedih sebenarnya. Bahkan sedih, ya bisa sedih, bisa sedih yang berkepanjangan gitu bisa, tapi tidak harus seperti itu. Dan penyebabnya tadi triggernya kan tentu bisa berbeda-beda. Betul. Namun dari pengalaman dokter sendiri, ada nggak benang merah biasanya terobosan atau breakthrough, karena itu proses penyembuhannya lah itu pasti bertahap di bayangan saya gitu ya. Tetapi biasanya itu mulai terjadi ada ketika hal apa gitu? Ada nggak momen biasanya ketika breakthrough terjadi itu ketika apa dok? Breakthrough membaik maksudnya? Membaik, aware. Saya melihat ada pola yang sama ketika seseorang membaik itu dia sadar, somehow tiba-tiba kayak enlighten gitu, sadar, I can do something about this misalnya. Oke, saya nggak harus sempurna, tapi saya bisa berprogres. Seperti tiba-tiba dia bisa menyadari bahwa hidup tidak semata-mata hitam dan putih, benar atau salah, tapi saya bisa berprogres. Dalam penderitaan pun saya bisa bersikap ramah pada diri sendiri. Dan itu kadang-kadang bisa tiba-tiba aja gitu. Jadi konseling awal kita nggak ngasih tahu memang, cuma mengarahkan kita bisa bersikap ramah loh sama diri sendiri dan lain sebagainya. Nggak jalan tuh. Ntar tiba-tiba dia datang di sesi ke-6 atau ke-7, dok, saya ngerti yang dimaksud di sesi 1. Somehow tiba-tiba. Dan itu juga saya nggak paham. Itu bisa-bisa, wah gitu. Tiba terasa begitu saja. Saya sadar bahwa saya bisa ngambil kendali di sini. Jadi terlepas
isunya atau penyebabnya momen membaiknya itu dimulai dengan adanya kesadaran bahwa dia bisa doing something di sini. Ya, melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Gitu. Tapi membuat dia bisa menyadari itu bisa berbeda-beda gitu. Bisa beda-beda. Kadang sudah dibicarakan misalnya dalam sesi, cuman yang ngasih tahu misalnya ada kura-kura lewat gitu, kura-kuranya pelan gitu. Dan ini real case, ada kura-kura lewat, kura-kura pelan. Ternyata bisa ya dok, pelan-pelan itu juga nyampe ke tujuan. Saya baru ngerti yang dimaksud dokter. Astaga, itu beberapa minggu yang lalu, kenapa dia sadarnya sama kura-kura gitu. Somehow sulit dijelaskan ya. Ini bukan pengetahuan, karena ketika kalimat misalnya saya menjelaskan gitu, dia tahu pasti. Tapi kayak nggak klik, nggak sadar gitu. Kesadaran itu yang mengubah. Saya pernah mendengar dan mungkin mengalami juga bedanya antara mengetahui secara intelektual dengan meyakini di hati gitu. Betul. Atau merasakan di sini yes, kayak misalnya gini. Semua orang mungkin tahu bahwa merokok itu tidak sehat di sini gitu, gitu kan. Nah, jelas secara visual gitu kan seringkali. Tetapi apakah dia betul-betul meyakini merasakannya, itu different story kadang-kadang. Yes, betul. Mengetahui dan menyadari atau mungkin merasakannya itu hal yang berbeda. Entah kenapa saya percaya seperti ini. Pengambilan keputusan manusia rata-rata tuh irasional, rata-rata tuh emosional. Ada penelitian menarik. Jadi ada orang kecelakaan, otak emosionalnya tuh rusak, otak rasionalnya masih jalan. Somehow dia bisa balik ke kerjaan, melakukan pertimbangan, melakukan assessment gitu bisa. Tapi dia nggak bisa ngambil keputusan. Menarik. Dia tahu, tapi nggak bisa ngambil keputusan. So, kesimpulan dari paper itu adalah jangan-jangan pengambilan keputusan manusia rata-rata bersifat emosional. Ini contoh aja lagi. Saya mau beli handphone. iPhone 12 keluar misalnya. Promote ya? Nggak boleh ya? Nggak apa-apa. iPhone 12 keluar misalnya. Ini kita bebas nyebut aja. Sebelum saya membuat assessment kelebihan kekurangan, kenapa saya harus ganti, kenapa harus enggak, saya udah pengen dulu. Emosinya muncul dulu, baru kemudian saya nyari-nyari alasan tuh, tempered glass saya retak lah, ini lecet lah, apalah, storage-nya kurang, iPhone lama saya sampai harus ganti gitu. Emosinya ada, lalu pikiran saya mencari-cari alasan. Bagaimana jika pengambilan keputusan itu didahului oleh sikap yang emosional? Maka dalam konseling seringkali saya jarang memaparkan data faktual, tapi berusaha membangkitkan emosi. Apakah kamu pengen? Misalnya gimana tuh? Misalnya, dok saya habis putus pacar, pacar saya toksik, lalu saya nggak bisa nih mutusin dia, sekalipun dia udah toksik gitu. Biasanya saya akan men-trigger justru. Oh iya, oh bagus berarti kamu mau hidup dengan yang toksik ya? Apapun pilihanmu saya akan dukung. Kamu mau menderita? Nggak apa-apa, saya akan dukung. Gimana? Mau menderita? Gitu. Terus, oh enggak dok, saya maunya baik-baik aja. Apa yang kamu butuhkan buat baik-baik aja? Oh iya, saya tahu saya harus putus misal. Oh, tadi katanya nggak bisa putus, sekarang harus putus. Mana yang mau kamu pilih? Apapun pilihanmu akan saya dukung. Kamu mau memilih menderita karena toksik atau menderita karena putus? Biasanya mulai mikir lagi. Sebenarnya seseorang tahu kok keputusan mana yang logis, tapi tidak ada emosi yang mendorong ke sana. Maka kita perlu mendorong sisi emosi ke tempat lainnya begitu. Itu pendekatan saya rata-rata. Walaupun akhirnya memang akan saya jelaskan secara kognitif strukturnya, tapi saya tahu itu aja nggak mengubahkan. Biasanya saya akan iseng nakal gitu. Apapun pilihanmu saya dukung gitu. Kamu menderita, ayo menderita bareng gitu. Jadi kayak dia sudah merasakan menderitanya putus, tapi menderitanya berada dalam hubungan yang toksik itu baru di sini, tapi belum di sini. Belum di sini ya. Saya hanya men-trigger emosi-emosi lain yang kira-kira bisa membantunya, yang sebenarnya saya juga nggak tahu emosi apa yang dibutuhkan. Kadang dia bisa dapatkan itu di luar, tapi somehow saya perlu memberikan trigger, karena kalau nggak emosi yang sudah ada akan mendorong ke perilaku yang sama terus. Kita butuh emosi lain untuk menggerakkan ke perilaku lain. Saya mau kembali lagi nih ke perjalanan dokter sendiri nih. Waktu pertama kali mungkin pasien-pasien awal gitu dok, ada rasa takut nggak sih dok? Ini kan sesuatu yang sifatnya ini hidup orang nih gitu kan. Ya kita niatnya membantu, tapi ada nggak rasa takut saat pertama kali
handling pasien-pasien gitu? Saya ingat banget guru saya pernah berkata seperti ini. Dokter belum belajar kalau pasiennya belum dibunuh dalam tanda kutip. Wah itu Statementnya ini banget. Statementnya keras banget. Ya. Statementnya keras banget. Itu isinya adalah dokter-dokter muda baru masuk ke rumah sakit, dia ngomong kayak gitu kan. Dokter muda dengan idealisme dan kesombongannya kan marah ya. Apa-apaan ini? Dokter kan menyelamatkan gitu. Tapi yang dimaksud adalah somehow kamu nggak bisa nolong semua orang. Kamu terlambat berlari ke IGD yang sebenarnya nggak ada yang salah. Misalnya kamu ada 4 pasien gawat darurat sekaligus. Somehow kamu nggak bisa ngerjain 4-4-nya. Akan ada waktu di mana kita terlambat berlari dan ada orang meninggal dan terbunuh dalam tanda kutip. Itu menyakitkan. Saya beberapa kali ngalamin kejadian kayak gitu. Itu membuat saya harus ke toilet dan menangis di toilet, menyalahkan diri sendiri. Walaupun sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, dunia nyebelin ya. Nggak butuh ada yang salah untuk kesalahan terjadi. Ya, jadi menakutkan di awal, tapi somehow guru saya udah ngingetin itu akan terjadi. Kita nggak bisa menyelamatkan semua orang. Dan ketika itu betul-betul terjadi, kan mungkin tetap akan rasanya kan akan tetap berantakan rasanya, betul. Tetap ke toilet, nangis, breakdown, kembali cuci muka seakan habis cuci muka doang, padahal habis nangis. Dan how do you overcome mengatasi situasi seperti itu yang akhirnya membuat dokter tetap mau lanjut lagi, atau mulai pelan-pelan mengikis rasa, tadi kan merasa bersalah kata dokter, mengikis rasa bersalah itu sehingga tetap menjalani apa yang dokter jalani itu gimana? Emosi kan yang menggerakkan manusia, Mas. Saya tidak berusaha menghilangkan rasa bersalah. Saya berusaha mempelajari apa yang sedang ingin disampaikan oleh rasa bersalah. Ini misal. Saya lagi nyebrang, saya takut nyebrang. Sebenarnya yang sedang ingin disampaikan oleh rasa takut adalah menyeberanglah ke seberang dengan selamat, gitu kan ya? Tapi kalau saya terlalu tenggelam, dwelling dalam rasa takut, saya cuma mendengar kata selamatnya saja, tapi nggak sampai ke tujuan. Akhirnya saya diam. Atau ketika saya deny rasa takut, saya berusaha berlari cepat-cepat waktu nyebrang, biar cepat nyampe. Jadinya nggak selamat. Either kita nolak atau kita tenggelam dalam emosi, itu dua-duanya bermasalah. Lebih bermanfaat buat saya mau mendengar apa yang ingin disampaikan oleh emosi ini. Somehow guilt, rasa bersalah, ingin memberitahu saya, kamu sudah melakukan ada yang salah, apa yang bisa diperbaiki dari sana. Sebenarnya kan itu kan fungsi guilt kan ya. Berhenti sampai di sana. Kalau kita nggak sadar bagian ini, dia akan berulang terus. Kamu salah loh. Kamu salah loh. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa fungsinya di sini. Dia mau ngasih tahu apa. Maka saya mengizinkan saya menangis, breakdown dulu dan mendengar apa nih yang mau disampaikan. Oh, dia mau menyampaikan urutanmu kemarin kebalik loh, harusnya pasien nomor 3 dulu baru nomor 4. Kalau kayak gitu mungkin bisa. Jadi sebelum buru-buru menolong, mungkin assess dulu secara keseluruhan. Oke, mungkin begitu ya. Oke, next time. Finish. Titik. Walaupun tentu kalau pada beberapa hal guilt bisa lebih kuat datang, tapi kita perlu mendengar sebenarnya pesannya nih apa nih. Jadi setiap emotion itu ada message yang disampaikan. Iya, setiap emotion ada message yang disampaikan. Kita biasanya milih antara mengabaikan begitu ya, atau tenggelam gitu. Keduanya bermasalah. Jadi perasaan itu sebetulnya hanya pembawa pesan ya, messenger. Iya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Saya percaya emosi itu sebenarnya komunikasi. Bayi misalnya, bayi kan berkomunikasi sama kita bukan lewat bahasa, lewat emosi. Pleasant, unpleasant. Terus berkembang, joy, sadness, fear gitu kan ya, terus berkembang lagi. Itu kan sebenarnya bahasa komunikasi. Cuma semakin dewasa kita melupakan bahasa komunikasi yang sederhana ini menuju bahasa komunikasi yang lebih kompleks, language. Padahal itu juga cara berkomunikasi. Bisa nggak saya bilang begini? Ini menarik nih. Saya mencoba relate dengan sesuatu yang pernah saya baca juga. Jadi kalau perasaan itu adalah pembawa pesan, ya, berarti ya udah kita berterima kasih sama yang ngasih pesan. Terus ya udah tindak lanjuti pesannya, bukan ngurusin si pembawa pesannya begitu, bukan ngurusin si emotion begitu kan? Betul. Mari kita sadari pesannya saja, nggak usah sibuk-sibuk sama yang bawa triggernya. Oke, kita boleh mengingatnya, tapi lebih penting isinya, lebih penting isi pesannya maksudnya. Dan ada nggak dok, secara umum gitu,
mungkin gambaran umum, oh perasaan bersalah itu biasanya pesannya ini, oh rasa marah tuh biasanya pesannya ini, ada seperti itu nggak? Ada sih, cuma ini agak general ya. Mungkin kalau secara umum gitu. Secara umum aja. aja. Kalau nggak relate ya nggak apa-apa secara umum. Ya. Anger itu biasanya soal keadilan. Kalau dulu orang-orang Indonesia nggak marah waktu dijajah, kita nggak merdeka loh. Anger tuh bukan rata-rata, secara general dia soal keadilan, walaupun bisa soal yang lain, capek dan lain sebagainya. Sadness biasanya, menunjukkan kalau kita tuh udah nggak kuat sendiri, we need help, we need others to encourage dan lain sebagainya. Jadi kalau lagi sedih, biasanya orang kan pengennya sendiri. Coba sadari deh, jangan-jangan memang ini udah waktunya reach for help, nggak harus ke psikolog psikiater maksud saya ya, teman, keluarga gitu. Fear itu bicara soal keselamatan, safety, atau survival. Terus satu lagi joy itu bicara soal growth, hal yang bisa ditumbuhkan. Kalau ada hal yang buat kita joyful, kita akan ngejar ke sana dan growth di sana ya. Apalagi ya, disgust. Disgust ini bicara soal kalau disgust ini lebih banyak soal sesuatu yang lebih baik kita nggak makan, atau sesuatu yang lebih baik kita nggak dekati, karena itu berbahaya. Misalnya ada orang yang saya mencoba mencari bahasa yang lembut tapi nggak ketemu. Suka menjilat orang lain misalnya. Susah nyari bahasa lembutnya. Kita akan sedikit disgust, jijik, ini perilaku apa gitu, dan kita menjauh karena kita tahu orang itu berpotensi akan menyakiti kita dan orang lain kalau kita mendekat. Atau ngelihat roti yang berjamur gitu, agak jijik. Sama, ini kalau dimasukkan ke tubuh saya bisa tersakiti di situ. Itu disgust, jijik. Ada emosi lain? Oh banyak, ini kalau dilanjutin kan banyak ya. Ntar lu cari sendiri ya. Gue juga belajar. Menarik. Oke, terus tadi sempat bicara soal toxic relationship. Ini kan sesuatu yang orang belakangan nih, at least ya dari di sosial media saya juga semakin banyak yang nanya soal hal ini, Dok. Kalau dari perspektif dokter sendiri, bagaimana kita mengatasi toxic relationship ini, terutama biasanya pertanyaan yang saya sering lihat juga atau baca, terutama kalau itu di lingkungan yang memang kita nggak bisa, kayak misalnya keluarga lah yang paling gampang lah gitu misalnya. Toxic relationship di dalam keluarga dan kita emang ketemu setiap hari dan seterusnya. How do you handle situasi seperti itu kalau dari saran dokter gitu? Ini agak susah sih ya. Idealnya kan memang separasi ya, terpisah, bangun sendiri, tapi somehow memang hidup ini nggak ideal. Menyadari itu juga itu penting ya untuk menyadari itu, Dok ya. Idealnya di artikel kita berdiri, pasang boundaries ya, itu idealnya, tapi dunia ini nggak ideal. So somehow kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau itu konteksnya keluarga, jika itu anak, biasanya saya akan mengajak dia untuk berfokus pada apa yang di dalam kendali. Kamu tahu apa yang dibutuhkan untuk misalnya mandiri, oke, kejar itu dulu, karena kita nggak akan bisa tiba-tiba mandiri. Kamu perlu mengejar ke sana. Jadi saya akan mengalihkan ke apa yang bisa dikendalikan, ketimbang dwelling untuk mengubah orang lain, karena itu juga percuma. Ya, frustasi juga. Apa yang bisa dikendalikan di sana. Kalau nggak ada yang bisa dikendalikan, bagaimana kita nerima? Saya percaya ada 4 lapisan perubahan. Kalau ada hal yang bisa kita kendalikan, maka kita kendalikan. Kalau kamu nggak mau mengendalikan, oke. Gimana caranya kamu nerima? Kalau kamu nggak bisa nerima, oke, paling tidak jangan hakimi. Paling tidak jangan hakimi. Kamu nggak bisa yang ketiga, ya udah, siap-siap tetap menderita. Kita pilihan juga. Kita lupa kalau itu juga pilihan. Ya. Kabar buruk ya. Ya. Bahwa semuanya itu sebetulnya pilihan ya, nggak ada yang harus ya. Iya, mau milih yang mana? Mau mengubah, ayo. Mau nerima, ayo. Paling tidak minimal jangan hakimi, boleh. Nggak mau, ya udah. Tetap menderita. Oke. Ini saya bercabang nih ke sana sini, Dok, soalnya. Sekarang mungkin kalau dari kembali ke pengalaman dokter sendiri gitu, dari pasien-pasien yang dokter temui, tentunya kan ini pasti semua confidential ya Pak, rahasia, ada kerahasiaan antar dokter dan pasien. Cuma kalau menghadapi
tadi yang sampai tendensinya tuh ada suicide gitu, itu seberapa berbeda dok sama depresi? Is it the same? Nah. Memang suicide sering dikaitkan sama depresi, but it's not. Somehow suicide itu terlalu luas untuk diklasifikasikan dalam satu diagnosis tertentu, karena orang dengan bipolar bisa pengen suicide, orang dengan depresi bisa pengen suicide, skizofrenia. Ini kalau disebutkan sampai besok nih. Semua orang bisa suicide jika painfulnya terlalu besar. Suicide bisa dimaknai seperti ini. Semua orang kan pengennya hidup ya. Kita punya naluri untuk bertahan hidup. Satu-satunya yang bisa mencabut naluri tersebut adalah jika hidup terasa terlalu sakit. Ini fenomena yang sama terjadi pada pasien kanker maksud saya, atau pasien dengan nyeri kronik. Itu kecenderungan bunuh diri akan meningkat karena hidup terlalu menyakitkan. Dan otak manusia nggak bisa membedakan antara nyeri fisik dan nyeri emosional. Itu regio otaknya sama. Jadi yang mempersepsikan nyeri fisik dan nyeri emosional di otak tuh sama. Bagian otak yang sama. Bagian otak yang sama. Itu kenapa nyeri emosional yang intens akan mendorong manusia untuk pertama pengen menghilang dulu, belum pengen bunuh diri, pengen menghilang. Kedua, pengen mati, tapi nggak pengen bunuh diri, pengen mati aja gitu. Yang ketiga, bedanya apa dok? Sorry dok. Pengen menghilang tuh ya pengen mati tapi nggak pengen bunuh diri tuh bedanya apa? Iya, gimana kayak tahu-tahu mati gitu, tahu-tahu kecelakaan. Jadi tapi bukan dia membunuh diri, saya yang bunuh diri, Ya, pengen mati aja. Yang ketiga, kepikiran buat bunuh diri tapi nggak pengen buat bunuh diri. Nah mulai labil, pengen tapi nggak pengen. Nah yang keempat baru perencanaan bunuh diri. Sebisa mungkin buat yang nonton videonya mungkin ya, kalau nomor 3 kita udah mulai pengen bunuh diri walaupun nggak pengen bunuh diri, ini tuh udah warning sign besar-besaran ini sebenarnya. Ini udah nggak bisa dihandle sendiri, nggak mungkin. Kalau sampai naluri untuk bertahan hidup sampai bisa kita ragukan, it must be something. Ini jadi kita banyak bicara soal apa tadi ya, pain lah ya. Pain. Nama kerennya psych age. Kita kenal ada headache, sakit kepala, stomachache, sakit perut. Ini psych age. Psyche yang sakit itu. Jiwa yang sakit, nyeri tepatnya. Dan di situasi-situasi tertentu ada juga orang yang setelah pernah melalui fase-fase yang menyakitkan tadi, nyeri sekali gitu jiwanya gitu ya. Kemudian setelah kemudian mulai membaik, justru juga bisa memanfaatkan kejadian tersebut sebagai source of strength yang luar biasa juga gitu. Betul. Dan mungkin dokter sendiri juga pernah mengalami gitu kan. Iya, saya percaya pengalaman buruk yang terbesar adalah gurumu yang terbaik. Saya percaya lubang yang dalam itu justru sumber resources yang sangat besar kalau kita bisa lalui. Notes, highlight. Bisakah kita melalui? Nah itu pertanyaan besar. Bisakah kita melalui? Atau kalaupun nggak kita bisa melalui dalam term kita di sini, ya ini nggak harus sendiri. Apakah saya dan keluarga, saya dan support system, saya dan lain-lain bisa melalui? Gitu. Dan kalau nyambung sama apa yang dokter bilang tadi, kan benang merahnya tadi salah satunya polanya dimulai dengan menyadari bahwa dia bisa mengubah. Jadi bener nggak kalau saya bilang sebetulnya bisa, tapi dia menyadari apa enggak gitu? Apakah begitu? Saya percaya semuanya bisa, tapi apakah kesadaran tersebut muncul atau tidak? Membangkitkan kesadaran ini susahnya bukan main. Tapi saya percaya semua orang bisa. Ya bisa, cuman gimana kita bawa kesadaran ke sana? Gimana kita, ini bahasa guru saya, gimana kita bisa membawa lampu ke objek tersebut, si kesadaran untuk bangkit. Karena sebenarnya dia ada, tapi dia gelap. Gimana cara bawa lampu ke sana? Bahasanya guru saya. Membawa lampu sehingga muncul kesadaran itu menjadi terang. Karena kalau lagi gelap kan semuanya nggak kelihatan, gelap aja gitu. Dunia gelap, masa depan gelap, masa lalu gelap, sekarang gelap. Padahal enggak. Ada sesuatu di sana. Dok, saya nanya dok, apakah membantu pasien dalam hal kejiwaan ini, is this one of your passions? Ya, I love it. Jadi kalaupun lagi capek, saya sebenarnya suka-suka aja. Kalau ditanya capek nggak? Capek banget. Jadi katanya kerjalah sesuai passion biar nggak capek. Bohong, saya capek banget. Tiap malam saya minta dipijit, gitu capek. Tapi saya suka.
apa yang membuat dokter menemukan kecintaan pada hal ini gitu? Kalau tadi bilang dari SMA sudah sudah punya keinginan ke sana gitu. I don't know, it's kinda sense of helping someone, kayak menolong itu sesuatu yang menarik gitu rasanya. Seperti semacam saya bisa melihat hal baru setiap hari, insight baru setiap hari yang nggak boleh diceritakan, tapi kalau diceritakan, percayalah, semua orang pengen jadi psikiater jadi. Nggak mungkin nggak semua, banyak. Mungkin teman-teman dokter muda di sini yang, keren, bedah gitu ya, nolong orang, nyelamatin nyawa orang, atau spesialis jantung nyelamatin nyawa orang. Nggak, psikiater juga nyelamatin nyawa orang. Yang sayangnya nggak bisa diceritain. Karena very confidential. Karena confidential. It's something yang nggak bisa diceritakan, proses perubahannya yang cantik tadi. Tapi cantik sekali, dan setiap melihat switch dari yang nggak punya harapan, mereka berharap, dari yang tidak bekerja sama sekali karena dia merasa nggak mampu, tiba-tiba memulai karya awalnya lagi, itu tuh, man, ini nggak bisa dipakai obat ini. Ini interaksi yang luar biasa sekali. Kalau saya nggak tahu ini boleh atau nggak ditanyakan ya, dari tentu tanpa menyebut nama gitu ya. Is it okay to ask misalnya mungkin kondisi tertentu yang pernah dokter handle yang tadi kemudian yang sampai tadi menghasilkan kepuasan tadi yang menyelamatkan nyawa juga gitu, yang mungkin yang cukup berat gitu, yang mungkin sangat menantang dalam tanda kutip untuk dokter untuk prosesnya gitu, case-nya gitu. Susah sih mas. Susah, ya? Semua punya tantangan masing-masing, sama-sama susah semua. Tapi kalau seandainya saya tanya salah satunya, is it okay gitu, tanpa menyebutkan nama gitu, apakah sesuatu yang boleh di share gitu? Saya nggak tahu. I don't think so kayaknya. Nggak, jangan. Okay. Dan kalau begitu, nah saya mau kembali ke yang passion tadi dok. Do you have other passions besides selain apa? Teaching. Sebenarnya saya pengen jadi staff university tadinya, research, teaching, but I don't know. Kayaknya saya nggak sanggup sama pressure-nya. Academic community itu kan luar biasa ya pressure-nya ya. Tadinya saya sempat ditawari untuk menjadi dosen di salah satu universitas negeri, ngajar psikiatri. Bukan ditawarin sih, maksudnya di prospek begitu. Tapi kemudian I don't think I can handle it. Bukan karena objeknya, maksudnya saya hanya menyadari batasan, tapi karena teaching it's one of my favorite things. Saya juga ngajar akhirnya di luar, bukan as academic teacher gitu, tapi yang ngajar community, ngajar macam-macam. Ya, lewat platform lewat juga platform kan? Educate itu sebenarnya bukan kok baik banget berbagi, bukan, itu ya emang saya pengen. Bukan baik, bukan. Tapi baik juga lah dok, apa-apa dok. Oh baik juga ya. Kalau kamu bilang, saya yang bilang deh gitu. Oh iya saya terima kasih, karena kita juga terbantu gitu. Ada nggak mungkin dari pengalaman dokter atau apa yang dokter pelajari juga buat teman-teman yang mungkin juga masih mencoba mencari gitu. Kalau saya boleh bilang, dokter kan sudah menemukan path-nya, dokter ingin berkarya di bidang apa gitu kan. Buat mereka yang masih mencari-cari gitu dok, do you have any suggestions? Saya suka film Soul. Soul itu punya konsep yang menarik. Jadi ada ada banyak buku soal meaning of life, dan dia menyederhanakan jadi satu film. Sebenarnya saya benci banget yang kayak gitu-gitu. Kenapa saya harus baca? Kenapa nggak saya nonton film aja gitu ya? Di film tersebut digambarkan ada satu anak, number 21 kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang umur 21 mungkin bisa relate. Dan number 21 ini nggak bisa nemuin path-nya. Dia nyoba banyak hal, tapi nyobanya dalam imajinasinya saja, nggak ketemu. Akhirnya dia terjun, masuk ke tubuhnya, mengerjakan sesuatu. Dari sana dia baru bisa tahu ada joy dalam hal yang dia lakukan, even the small things. So buat yang kehilangan path, menurut saya nggak usah dicari di pikiran. Lakukan beberapa hal, kita akan tahu di bagian mana yang ini lebih membakar saya rasanya. Karena kalau cuma mikirin ini kayaknya nggak deh, itu kayaknya nggak deh, dipikirin semuanya nggak kok jadinya.
lakukan baru rasakan, bener nggak? Betul, lakukan baru rasakan. Jangan cuma berasumsi kayaknya ini enggak, kayaknya kelamaan. Do, cobain banyak hal dan nanti kita tahu kemana arahnya. Dan berarti kalaupun ternyata setelah dilakukan itu tidak menghasilkan rasa seperti kita inginkan, itu pun juga jawaban berarti? Iya, itu pun feedback, nggak apa-apa. Oh berarti bukan itu, saya cari yang lain. Jadi proses mengkerucutkan juga gitu ya? Betul, betul. Nah, kalau ke depannya dok, what is your aspirasi dokter ke depan? Sekarang kan tadi mulai mengajar, mengedukasi di berbagai macam platform yang berbeda-beda, kemudian juga tetap praktek juga sebagai dokter juga. Tapi ada impian juga nggak dok ke depan? Ada banget. Saya harus semangat, saya excited banget, ada banget ya. Saya percaya sebenarnya orang yang butuh bantuan untuk ke psikiater, psikolog itu banyak, tapi barriernya juga banyak. Pergi ke ruang psikolog, psikiater itu mengerikan sulitnya. Bikin session, bayar, ini gampang. Yang lebih sulit, dengerin omongan orang, dikatain, stigma yang menghambat, itu luar biasa susahnya. Jadi saya pengen membawa ruang praktek ke masyarakat. Saya pengen membuat grup terapi di masyarakat. Saya pengen mendekatkan barrier ini. Tapi nggak mungkin person to person, karena ruang praktek harus, karena konsultasi itu harus person to person. Saya jadi pengen bikin grup yang bisa punya tools penting untuk kita melewati fase-fase sulit, stres kehidupan, perpisahan, kesulitan komunikasi di dalam bentuk compact group, dan saya mau jalankan itu di tahun ini. Saya pengen Indonesia juga mempunyai program ini. Ada program yang secara ilmiah teruji di University of Massachusetts, itu mindfulness based stress reduction. Mindfulness based stress reduction di Indonesia, teachernya baru 2, saya salah satunya. Saya dan teman saya namanya Mas Hendrik, kita mau ngebawa semangat MBSR yang dulu diadakan di rumah sakit yang sudah menyebar di banyak negara, juga ada di Indonesia karena belum ada. Kita berfokus pada person to person, padahal tenaga kesehatan jiwa di Indonesia itu berapa sih jumlahnya? Nggak banyak. Seandainya satu orang bisa scope secara grup dan dekat, kalau grup kan dekat ya, orang datang as a group, bukan datang as a person, stigmanya akan lebih kecil. Iya, saya pengen ngadain itu di tahun ini dan selanjutnya sehingga lebih banyak yang tertolong. Plus yang kedua, dia cost efektif. Kan artinya akan lebih murah. Iya. Saya nggak perlu biaya untuk person to person karena misalnya yang datang 30, loh, jadi jauh lebih murah dong. Gitu. Walaupun tadi kalau secara tools mungkin kan ada unsur tidak akan se-personalize. Of course, tidak akan se-personalize itu. Untuk kasus berat nggak mungkin. Tapi kan nggak semua orang kasusnya berat. Yang ringan sedang kalau dibiarin akan jadi berat. Saya sedang mencegah di sana. Cost effectiveness ditambah dengan stigma yang barriernya berkurang. Ini layak untuk diperjuangkan. Dari mereka yang datang itu dok, banyak kayak tadi stigma itu mereka juga. Ini saya nggak tahu terlalu detail, tapi artinya mereka share juga bahwa mereka merasakan stigma itu dari artinya mereka keluarganya atau temennya itu memang tahu dia datang ke psikiater dan terus membuli dalam tanda kutip begitu. Betul, dan itu dirasakan banyak orang. Itu kenapa beberapa orang nggak menyampaikan ke keluarganya, tapi itu juga jadi masalah karena akhirnya nggak dapat support. Sulit. Mungkin buat masyarakat umum gitu ya. Ini message yang dokter ingin sampaikan juga kepada mereka yang mungkin bukan pasien tapi keluarga, teman gitu. Hanya karena kita nggak bisa merasakan rasa sakit seseorang bukan berarti itu nggak ada. Contoh misalnya, Mas Ali sakit gigi atau sakit kepala. Sebenarnya kan saya nggak ngerasain ya. Saya nggak tahu. Saya hanya bisa merasakannya dari apa yang diceritakan. Maka percayalah, walaupun kita nggak, gitu doang gitu. Enggak. Satu-satunya yang merasakan adalah dia. Kita nggak pernah bisa tahu. Percayalah. Kalau dia membuat berlebihan gimana? Ya dia punya konsekuensi untuk itu. Tapi kalau kita nggak mengakuinya, kita juga punya konsekuensinya. Dia nggak percaya lagi, dia nggak menceritakan lagi. Sebagai orang tua atau sebagai keluarga itu berbahaya kalau anak nggak bercerita atau keluarga nggak bercerita. Sebagai teman itu juga berbahaya. So dengarkan dulu. Kalaupun kamu ragu, that's okay. Dia akan dapat harganya nanti. Saya kok jadi terpikirnya kayak ini dok, ada kayak seperti sekolah, anak dan orang tua gitu kayak meskipun beda, saya jadi ngomong kayak bahwa kan kesuksesan itu juga tergantung apa yang terjadi di rumah lah, bukan dalam arti orang tua tapi yang di rumah lah gitu ya. Jadi artinya
pasien ini karena mungkin saat ketemu di ruang praktek dokter gitu kan, tapi setelah itu dia pulang gitu atau kemanapun dia pergi kan dia akan bersama dengan lingkungannya. Betul betul. Itu juga PR yang besar, tapi saya nggak bisa ke sana karena nggak saya nggak punya pengetahuan untuk itu. Artinya kayak menjadi sangat penting. Jadi nggak bisa mengharapkan kesuksesan anak itu hanya dari sekolah saja, tapi juga seperti apa yang terjadi di rumah gitu kan. Exactly. Sebagaimana nggak hanya bisa mengandalkan sesinya doang, tapi kalau di luarnya misalnya sangat tidak mendukung situasinya begitu. Betul. Is it like that gitu ya? Kayak begitu. Kalau begitu, apakah perlu juga berarti ada sisi mengedukasi masyarakatnya itu juga? That's what I do. In paling nggak sosial media platform. Sebisanya. Sebisanya. Tentu karena itu ada karakteristik khusus yang dibutuhkan untuk terjun ke sosial, ke semua lapisan masyarakat. Saya nggak punya itu, jadi saya cuma teaching di sosial media platform. Tapi saya percaya ada pekerja-pekerja lapangan yang lain, social worker yang lain yang juga melakukannya, yang turun ke masyarakat. Ya, itu juga dibutuhkan. Karena itu kayaknya kayak pasiennya satu lingkungan sekitar ada banyak orangnya gitu kan, saya pikir gitu. Iya, betul. Jadi kalau ada 100 pasien, mungkin lingkungannya ada 1000 orang gitu, yang butuh diedukasi gitu. Yes. Oke. Kalau ada yang bisa support juga dok, let me know juga dok. Ini menurut saya sangat-sangat, saya semakin, ya tadi bukan medis, saya semakin merasakan udah apa urgensinya, mungkin bukan penting itu sepertinya urgent gitu. Udah pakai dokter merasa sama? Iya. Is it urgent gitu? Iya, it is urgent. Ya. Ini harus ada yang berniat mengerjakan sama-sama. Dan apakah ketabuhan itu masih, artinya berapa tahun terakhir ini kan kayak udah ada mental health day gitu kan, apa hari kesehatan mental, dan sepertinya perlahan orang mulai semakin terbuka. Apakah dokter merasakan hal yang sama? Saya merasakan hal yang sama. 5 tahun terakhir ini awareness terhadap kesehatan jiwa perlahan membaik. Ya, ini sisi positifnya yang momentum ini perlu dikerjakan sama-sama menurut saya. Membaik itu bukan berarti sembuh, bukan. Artinya masih jauh. Ya, momentumnya perlu ditunggangi untuk bisa dipercepat lagi. Bicara sekarang soal fear dok, total lompat. Saya kadang suka gitu, nggak apa-apa ya. Dari pengalaman dokter sendiri, ada nggak momen di mana you feel very mungkin sangat down atau feeling very afraid, apakah fear of failure atau mungkin ke arah sana terkait perjalanan karir dokter gitu? Of course, ya. Tapi saya tahu itu juga perasaan yang perlu didengarkan tujuannya. Jadi saya hanya mendengarkan tujuannya. Tapi momennya boleh cerita nggak salah satu momen yang mungkin you feel very afraid, apa kegagalan yang paling dokter takutkan gitu? Biasanya personal case sih. Apakah saya bisa menolong orang ini? Apakah berhubungan dengan pasien? Ya. Okay. Apakah kemudian dia bisa selamat dan lain sebagainya? Itu tentu ditakutkan, tapi again dia perasaan yang perlu didengarkan. Artinya mungkin saya harus baca buku, dan mengusahakan sebaiknya dan menyadari ada hal yang di luar kendali saya. Keduanya sekaligus. Menerima dan mengubah itu kan bukan dua hal yang bertolak belakang ya. Dia bisa secara simultan dikerjakan. Saya berusaha mengubah apa yang membuat saya takut dan saya menerima ada hal yang tidak bisa saya ubah. Dan keduanya perlu dikerjakan ketika saya merasa keduanya perlu saya kerjakan bersamaan ketika saya mulai merasa takut terhadap sesuatu yang di depan yang nggak jelas. Artinya kayak pernah merasa juga bisa nggak ya gitu saya. Saya ragu terhadap kemampuan saya. Can I? Dan saat seperti itu tadi menerima dan mengubah. Sekaligus, ya. Sekaligus. Saya terima, saya ubah. Tapi bukan berarti dengan mengubah saya nggak terima, enggak. Saya terima. Dan bukan berarti dengan mengubah saya nggak menerima. Dan bukan berarti karena saya menerima, saya nggak berusaha mengubah. Karena saya menerima bahwa memang saya mungkin belum bisa, bukan berarti itu saya udah gitu. Iya. Dan bukan berarti karena saya berusaha mengubah, artinya saya nggak nerima. Menarik nih. Nah, ini karena ini mungkin relate buat bidang apapun gitu kan. Saya berpikir apapun yang dikerjakan seorang, sektor apapun gitu. Ya, mungkin kadang orang ada suka merasa bisa nggak ya gue, atau mungkin bahkan mengerjakan karir yang totally berpindah gitu misalnya. Bisa nggak ya gue, ini kan bidang yang gue belum pernah dalami gitu. Iya.
Jadi kalau memang merasa belum bisa ya terima. tadi pesannya itu oke, lu merasa belum bisa. Terus apa abis itu mau dilakukan gitu ya? Terima pesannya, dengarkan apa nih yang mau diubah. Tapi terima. Tapi kalau emang masih mau mencoba, kalau masih mau menjalani, ya pelajari gitu. Oke. Jadi ini kayak sekali lagi makasih pembawa pesan gitu ya. Oke. Kalau ini kan beberapa pertanyaan terakhir dan saya suka nanya tentang failure tadi juga sebetulnya. Kalau dari perspektif dokter, how do you see failure in general gitu, philosophically lah gitu? Failure is a response, dia feedback. Dia cuma menyampaikan apa yang hadir saja. Dan seringkali failure tuh menurut saya di luar kendali saya kok. Yang di dalam kendali saya adalah usahanya. Feedbacknya apa yang hadir ya saya terima. Seringkali seseorang tuh berusaha mengendalikan keadaan, bukan mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Outputnya yang berusaha dikendalikan. Padahal output itu kan ya cuma feedback, dia cuma respons. How we respond to response, nah itu yang lebih penting. Tapi apakah kalau begitu saya nggak tersakiti sama failure? Saya tersakiti sama failure, ya tetap sedih. Tapi lagi-lagi dia cuma pembawa pesan. Dengarkan dan berespon terhadap itu. Kegagalan bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita menempatkan kegagalan tadi as a personal being, bukan sebagai respon tapi sebagai saya, bukan hasil dari usaha saya tapi sebagai saya, sebagai sayanya, bukan hasil dari usaha, itu yang bikin sakit. Kalau kita bisa ngelihat itu sebagai sesuatu yang distance, berjarak gitu ya, itu usaha saya. Oke, apalagi yang bisa dikerjakan itu lebih mudah. Jadi create separasi gitu ya? Iya, ada personal space di situ. Usaha saya bukan usaha saya. Apalagi hasilnya itu kan makin jauh lagi. Dok, buku favorit tuh belum? Ada nggak? Beberapa lah mungkin kalau yang bisa ada lebih dari satu. Secret Life of Mind, Marianne Sigman. Secret Life of Mind. Itu bagus banget. Itu bahas pikiran mulai dari kesadaran, ketidaksadaran, tapi bahasanya neuroscience sekali. Ilmiah sekali, jadi bukan buku yang ngarang-ngarang gitu, enggak. Tapi bagus, layak dibaca. Kenapa manusia bisa berpikir seperti ini, merasa seperti ini, mulai dari bayi sampai masa tua. Itu bagus banget. Tebel sih, tapi bagus. Buku favorit kedua, kalau saya boleh mention, tapi ini bukunya agak membosankan, Full Catastrophe Living. Lebih tebel lagi. Apa judulnya? Full Catastrophe Living. Full Catastrophe Living. Itu buku favorit saya. Oh gitu. Cuma membosankan karena ilmiah banget gitu loh. Ini penelitian ABCD gitu, membosankan. Tapi saya suka karena itu kayak hidup kita, penuh katastrofi yang sebenarnya nggak ada. Kurang waktu rasanya katastrof, rasanya beban banget gitu ya. Gagal rasanya katastrof aja semua. Jadi full catastrophe living. Ya kayak kita. Full catastrophe living. Tapi membosankan. Yang pertama lebih enak dibaca. Itu kan relatif, itu kan iya juga sih ya. Itu isinya penelitian, dia ngutip penelitian, gitu deh pokoknya. Kalau yang suka sih mungkin enak ya. Tapi saya nggak yakin banyak orang suka. Saya baca Lord of the Rings itu J.R.R. Tolkien segini tebelnya buat banyak orang tuh membosankan, tapi saya suka. Oh iya. Mungkin ada yang suka banget gitu kan ceritanya. Betul. Mungkin ada yang suka. Kalau film, Dok, selain Soul tadi mungkin. Inside Out, of course. Inside Out. Inside Out itu pas saya nonton saya sebel. Saya baca buku setebal-tebal gini dia jadiin film. Inside Out. Inside Out. Disney Pixar tuh emang kalau mau Pixar itu mengerikan sekali, betul. Last but not least, bagaimana dokter memandang sukses dulu dan sekarang? Ada perubahan nggak, Dok? How do you see sukses dulu dan sekarang? Saya pernah bicara ini ke istri saya pas awal kita nikah. Kalaupun kita punya uang, tolong ingatkan saya untuk jangan jadi orang yang berubah. Karena untuk saya jadi diri saya yang sekarang, perjuangannya sudah begitu keras. Sukses menurut saya bukan tentang jumlah uangnya, tapi bagaimana saya membentuk diri saya yang suka berjuang, yang tidak melihat kegagalan sebagai masalah yang personal, yang ramah terhadap diri sendiri sehingga bisa ramah ke orang lain. Saya melihat
Itu yang bikin sukses. Tepatnya bahkan itulah sukses. Menjadi orang seperti apa? Dan seringkali uang itu bikin ganggu. Makanya saya tolong kalau kita udah punya uang, ingatkan saya kalau saya berubah gitu. Dan saya belajar banyak sekali. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Ali. Terima kasih banyak, dan yakin juga yang nonton, yang nyimak juga belajar banyak. Saya suka bilang bukan cuman semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan. Nice. Dan semoga ini bermanfaat dan dimanfaatkan. Buat saya pribadi sangat bermanfaat, dan insya Allah saya akan manfaatkan juga. Terima kasih banyak Dok udah meluangkan waktunya. Thank you juga Mas Ali. Di antara waktu-waktu yang sempit-sempit ini. Tapi akhirnya kita ketemu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan buat lo semua, kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.